diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Mari kita sama-sama membaca ya adik-adik. Untuk adik-adik yang TK, minta mama dan papa mendampingi ya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua. Yuk adik-adik kelas 1, kita membaca dari Markus 14 ayat ke-44 ya. Sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Untuk adik-adik kelas 2, kita baca dari ayat 45 sampai 46 ya. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju dan mendapatkan Yesus berkata, "Rabi," lalu mencari dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Adik-adik kelas 3 dan kelas 4, kita lanjut membaca di ayat 47. Sama-sama kita membaca ya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Adik-adik,
kelas 5 dan kelas 6 kita baca dari Markus 14 ayat 48. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku?" Di kelas 7 dan kelas 8 kita membaca Alkitab dari Markus 14 ayat 49 sampai dengan 50. Kita sama-sama ya Dek. Kita mulai 1, 2, 3. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik di rumah dari Markus 43, dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Nah, adik-adik, kakak di sini mau membagi sebuah cerita tentang kasih yang setia dan kasih yang palsu. Pertama, soal ciuman antara Yudas dengan Yesus. Ciuman artinya adalah sebuah kasih dan suatu perasaan yang menyatakan perasaan kita mengasihi seseorang, menghormati seseorang. Nah, kakak mau menjelaskan tentang kasih yang palsu terlebih dahulu. Apa sih kasih yang palsu? Kasih yang palsu adalah mementingkan diri sendiri, yaitu egois. Kenapa? Contohnya apa, Kak? Tidak mau berbagi dengan yang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Contohnya, kita punya makanan di rumah, adik kita sedang tidur, kita habiskan makanan yang ada, melupakan bahwa adik kita belum memakannya. Contohnya lagi, mama membelikan mobil-mobilan, tidak mau berbagi, hanya milik sendiri, tidak mau bermain bersama adik-adik, sama adiknya. Itu egois, itu adalah cinta yang palsu. Nah, kalau cinta yang asli seperti apa? Cinta yang sejati. Cinta sejati adalah cinta yang rela berkorban. Cinta yang dari hatinya tulus memberikan apa yang kita punya. Contohnya seperti apa, Kak? Kebalikannya cinta palsu. Kita memberikan, mengingat bahwa adik kita tadi belum memakannya, jadi kita menyisihkan makanan tersebut. Berarti kita cinta terhadap adik kita. Dan cinta yang tulus mau berkorban. Mainan tersebut tadi yang kita punya tadi mau kita berbagi, meskipun itu milik kita. Gak apa-apa lah, adik kita mau pakai, gak apa-apa aku yang lain. Berarti kita namanya apa? Mengorbankan permainan kita. Tapi dengan sukacita, Tuhan pasti memberikan hati yang sukacita sehingga kita tidak sedih. Nah, adik-adik, dalam dari Nats 43 sampai 50 ini mengatakan cinta palsunya seperti si murid-murid Tuhan, yaitu Yudas Iskariot. Dia mencium Tuhan, ternyata apa? Yudas Iskariot cinta terhadap uang. Dia sudah menjual Tuhan Yesus. Nah adik-adik, cinta uang seperti ini nih adik-adik yang bahaya. Jangan sampai karena uang kita menjual sesuatu atau mengingkari kepercayaan orang tua kita. Jangan ya adik-adik. Kita cinta yang palsu karena cinta uang. Cinta yang palsu dia lari sendiri. Kalau ada teman yang susah, dia lari. Itu cinta palsu. Itu contoh-contoh cinta palsu seperti di Alkitab. Murid Tuhan juga akan terkena cinta palsu kalau
Roh Kudusnya tidak dipakai, rohnya tidak dipakai, tidak mendengarkan suara Tuhan. Sehingga dia mau dibisikkan oleh iblis untuk mencintai uang, untuk egois, tidak membantu teman. Itulah cinta palsu. Tetapi cinta yang sejati, cinta yang berasal dari Tuhan, kita lihat Tuhan Yesus di ayat 47. Si murid Tuhan sudah menghunus pedang ke seorang hamba imam besar. Tetapi Tuhan Yesus yang ingin ditangkap, dia tidak membenci, dia tidak dendam. Malah apa? Kuping yang tadi dihunus langsung disembuhin Tuhan Yesus. Lihat, cinta Tuhan Yesus begitu indah adik-adik. Dia mau memaafkan adik-adik. Begitu sakitnya, dia mau ditangkap. Tapi Tuhan Yesus mengasihi, malah menyembuhkan. Tuhan Yesus tidak suka dengan kekerasan. Tuhan Yesus itu cinta damai. Tuhan Yesus itu baik, murah hati. Itu cinta Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, apapun kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dan ingatlah, Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi orang lain. Contohnya adik-adik, dan ingat, jauhi karakter yang jahat. Karena cinta palsu sangat tidak disukai Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kita bisa menerapkan kehidupan kita mencari cinta sejati seperti Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Ayat hafalan kita hari ini tertulis dari Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Marta di tengah-tengah ibadah kami ini bersama adik-adik kami di rumah Tuhan Yesus. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya sebagai pendengar Tuhan Yesus, agar kami senantiasa mencintai Engkau sepenuh hati kami Tuhan Yesus, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Jadikan kami murid-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, yang berani berkata yang benar di hadapan semua orang Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami ini Tuhan, biarlah Engkau berkenan di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami berdoa ya Bapa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Tuhan